Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Fauzi. Saya dari kelompok 2 atau kelompok Iran. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas PKMP PBHUNJ 2025, yaitu menerangkan atau menjelaskan resume materi tentang mekanisme pemilu. Apa sih pemilu itu? Nah, pemilu menurut negara yaitu adalah sarana untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden. Nah, di UNJ pun ada pemilu. Pemilu UNJ adalah sarana suksesi Opmawa UNJ yang dilakukan pada akhir kepengurusan Opmawa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pemilu UNJ. Kenapa sih harus ada pemilu? Ya harus ada lah. Karena pemilu itu adalah sebagai bentuk menjalankan peraturan Opmawa atau PO dan sebagai bentuk wujud nyata demokrasi dan regenerasi kepengurusan Opmawa. Dan di sini pun ada landasan hukum yang terdiri dari AD atau ART Opmawa UNJ, PO UNJ nomor 2 tahun 2022 atau Pileg, dan PO UNJ nomor 3 tahun 2022 atau Pilegs, serta peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dan di sini pun ada jenis-jenis pemilu seperti pemilihan eksekutif dan pemilihan legislatif. Pemilihan eksekutif menaungi sebagai pemilihan ketua BEM UNJ, ketua BEM fakultas, dan ketua BEM prodi. Dan pemilihan legislatif yaitu pemilihan anggota MTM, anggota BPMF, dan anggota DPMP. Nah, untuk pemilu ini pun ada tahapan-tahapannya, yaitu pertama, pembentukan pansel atau panitia seleksi. Apa sih itu pansel? Pansel itulah panitia yang memiliki tanggung jawab menyeleksi dan memilih calon ketua KPU dan anggota DKPP UNJ. Nah, yang kedua adalah pembentukan DKPP. Apa itu DKPP? DKPP itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Dan yang ketiga yaitu adalah pemilihan ketua KPU. Ketua KPU adalah individu yang melaksanakan tugas yang telah ditentukan guna kelancaran seluruh rangkaian teknis pemilu. Dan yang keempat yaitu pembentukan Panwaslu atau panitia yang dibentuk lembaga legislatif mahasiswa untuk mengawasi jalannya pemilu UNJ. Dan ada pun tahapan yang kelima yaitu pembentukan KPU atau panitia yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu UNJ, baik KPU tingkat pusat dan KPU tingkat daerah atau fakultas dan prodi. Dan ada pun tahapan yang kelima yaitu adalah pendaftaran peserta pemilu. Ada pemilu legislatif dan ada pemilu eksekutif. Nah, pemilu legislatif ini dapat dilakukan apabila calon anggota legislatif melebihi kursi jabatannya. Jika bakal calon anggota legislatif yang ada tidak melebihi jumlah kursi jabatan, maka calon anggota legislatif akan langsung ditetapkan oleh KPU UNJ. Nah, pemilu eksekutif dapat dilangsungkan apabila kondisi yang ada melebihi jumlah kursi jabatan. Dan ada pun tahapan pendaftaran peserta pemilu, yaitu 1. KPU menetapkan jadwal pendaftaran. 2. Calon peserta melakukan pendaftaran pada link. 3. Menentukan jadwal pengambilan berkas. 4. Melengkapi berkas dan mencari tim duk atau tim dukungan. Dan kelima, melakukan pengembalian berkas. Dan yang keenam, verifikasi atau pengecekan berkas. Dan elemen pendukung peserta pemilu yaitu tim ses atau tim sukses, dan ada tim dukungan atau tim duk. Nah, adapun tahapan proses pemilu ya seperti biasa yang dilakukan oleh pemilu-pemilu di Indonesia ini. Oke, tahap coblosan yaitu 1. Membawa kartu identitas KTM atau KRS. 2. Melakukan presensi dan mengambil surat suara. 3. Masuk ke bilik suara. 4. Coblos kandidat sesuai peraturan yang berlaku. Jangan ini ya, jangan apa sih namanya, jangan golput, jangan, kalau bisa milih. Dan yang kelima, masukkan surat suara ke kotak suara. Yang keenam, dan celup jari ke dalam tinta sebagai tanda. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi mekanisme pemilu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.